Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita selalu perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya yang sangat banyak yang tidak mampu kita hitung, terutama nikmat keimanan, nikmat hidayah, taufik, kemudahan kepada kita semuanya untuk melakukan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Materi kita pada kesempatan ini berjudul 7 jenis manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti menginginkan menjadi hamba-hamba yang Allah cintai. Oleh karena itu, mari kita perbaiki diri kita masing-masing dan kita ketahui apa saja sifat-sifat buruk yang dibenci oleh Allah Ta'ala, yang menjadikan kita menjadi makhluk yang dibenci oleh Allah, karena dampaknya berat dalam kehidupan, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Kalau dalam Al-Quran, Allah menggambarkan manusia yang dibenci Allah Ta'ala itu, ya, diantaranya Allah mengatakan Allahu la yuhibbul zalimin, Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas, apalagi orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrikin itu. Nah, kalau di sini lebih kepada penekanan yang ditujukan kepada kaum muslimin. Dalam hadis yang sahih diceritakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yubghidu kulla ja'dhari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membenci semua orang yang, poin pertama adalah ja'dhari, orang yang berkata keras, dia kasar lagi sombong. Jawad, yang kedua adalah orang yang rakus namun dia juga pelit. Yang ketiga sakhabin fil aswaq, orang yang bersuara gaduh, suka berdebat dan juga sombong di pasar, di tempat kerjanya. Yang keempat sifatul lail, orang yang tidak pernah bangun malam, diibaratkan seperti bangkai pada malam hari. Yang kelima adalah himarun nahar, seperti keledai pada waktu siang, hanya sibuk dengan dunia di waktu siang, sibuk bekerja untuk materi dan materi. Yang keenam alimun bid dunya, sangat pandai dengan urusan dunia, memiliki kepakaran dalam hal dunia saja. Namun yang ketujuh adalah jahilun bil akhir, orang ini bodoh dengan urusan akhirat, tidak punya ilmu terkait dengan masalah-masalah akhirat, masalah-masalah agama, apakah ilmu tentang akidah,
ibadah ataupun fikih dan lain-lain, dia tidak memiliki ilmu sama sekali. Dia sangat awam, padahal dalam hal dunia dia memiliki kepakaran yang luar biasa. Nah, inilah 7 jenis manusia yang harus kita hindari. Masing-masing akan kita bahas ya, lebih detail bagaimana ciri-cirinya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini diceritakan oleh para ulama hadis dengan lafadz yang berbeda-beda. Sedangkan lafadz yang kita sebutkan di sini ditulis oleh Imam Baihaqi dan juga Ibnu Hibban dan sederajatnya sahih menurut penilaian dari Syekh Al-Albani. Sedangkan makna Ja'dhari sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, al-mutakabbir. Al-mutakabbir itu artinya orang yang sombong. Al-jafi 'anil mau'idhah, yang dingin, tidak berkenan menerima nasihat. Kalau diberi nasihat dia tidak terima, merasa dirinya baik-baik saja, merasa dirinya lebih bagus daripada yang lain. Wakila al-ghaddu al-ghalid, dan pendapat yang lain mengatakan orang ini keras dan kasar hati dan perangainya. Wal jawad, yang dimaksud al-jawad yang pakai Allah itu adalah al-akul asyarub, orang yang banyak makan, banyak minum. Al-batarul kafur, orang yang sombong lagi, kufur, ingkar. Kalau al-jawad pakai dal di akhir itu artinya dermawan ya, positif. Orang yang loman itu al-jawad. Tapi kalau al-jawab orang yang rakus, yang makannya banyak, minumnya banyak, dan akhirnya perangainya sombong, kufur. Wakila al-Ja'dhari, ada pendapat lain yang dimaksud Ja'dhari adalah alladzi yatanaffahu bima laysa indahu, orang yang menginginkan untuk mendapat apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi istilahnya dia tamak, memiliki sifat yang rakus. Kawannya punya rizki, dia hasad dan berkeinginan untuk mendapatkannya. Kawannya naik jabatan, dia tidak nyaman, dia berkeinginan supaya jabatannya pindah ke dirinya. Orang lain memiliki kenikmatan-kenikmatan tertentu, dia tidak nyaman dan ingin mendapatkannya. Wal jawad, pendapat lain adalah berarti al-mukhtal fi masyihi, orang yang sombong pada saat berjalan. Al-ghalidul fadhl, seperti Ja'dhari tadi, orang yang keras dan kasar. Wasakhab, orang yang disebut as-sakhab fil aswaq itu kathirul khisal, orang yang suka bertengkar, sukanya mencari musuh, ya, bukan mencari teman. Wasakhabu fil aswaq kathratul khisam, orang yang sakhab di pasar artinya banyak sekali permusuhannya. Warafu as-sauti fiha, suka teriak-teriak, meninggikan suara yang tidak ada manfaatnya, dia teriak-teriak di pasar atau di tempat-tempat kerjanya itu. Nah, inilah jamaah sekalian, ada 7 kriteria jenis manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dari 7 ini sebagian besar ya, 1, 2, 3, 5, 6 ya, ini kaitannya dengan hablum minan nas, interaksi kita dengan sesama manusia. Dan sebagian kecil, yaitu poin keempat dan poin ke-7, ini kaitannya dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jemaah sekalian, Islam memandang bahwa antara hubungan vertikal manusia dengan Khaliqnya
dengan hubungan horizontal antara manusia dengan sesamanya, ini semua harus kita perbaiki semuanya. Seorang bukan hanya baik dalam ibadahnya saja, tetapi juga baik dari sisi sosialnya, dari sisi interaksi sesama manusia itu juga harus baik. Jadi di sini rata-rata yang dibahas, yang Allah benci adalah jenis manusia yang tidak bagus dalam berinteraksi kepada sesama manusia. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu ja'dhari, tadi sudah kita singgung. Ada beberapa keterangan tentang maknanya. Poin A yaitu orang yang sombong, yang keras tidak mau menerima nasihat. Poin B adalah orang yang keras kepala, alot, suka menguasai milik orang lain. Dan kita bisa simak kedua makna ini berdekatan ya. Antara poin A dan poin B ini saling melengkapi. Ketika sikap seseorang ini sombong ya, sombong ini di dalam hadis dikatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Derajatnya lebih tinggi, lebih berbahaya daripada sifat ujub ataupun ghurur. Kalau ujub itu bangga diri ya. Dia bangga dengan amalnya, bangga dengan potensinya hanya untuk dirinya, tapi tidak membandingkan dengan yang lain. Kalau ghurur, tertipu, orang ini bangga diri dan memiliki ketertipuan kepada sifat-sifat ataupun kelebihan-kelebihannya, serta dia meremehkan perbuatan orang lain. Nah, sombong ini akumulasi, kumpulan dari ujub dan ghurur ditambah dengan dia meremehkan fisik orang lain secara zahir ya, dia meremehkan. Kalau ghurur tadi kan perbuatannya. Kalau ghurur itu sholat saya lebih lama dari sholatnya misalnya, sholat saya lebih khusyuk darinya, itu ghurur. Tapi kalau sombong itu fisiknya, diri saya lebih baik daripada dirinya. Sebagaimana perkataan iblis ya, ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Ini alasan ya dari iblis supaya tidak bersujud ke Nabi Adam. Dari mana standarnya bahwasanya api lebih mulia dari tanah? Tidak ada. Siapa yang mengatakan begitu? Tidak ada dasarnya sama sekali. Kalau api itu lebih mulia daripada tanah. Cahaya merupakan bahan penciptaan malaikat, lebih mulia dari api atau dari tanah? Tidak ada. Semua itu sama ya. Makhluk-makhluk Allah ini pada dasarnya sama semua. Yang membedakan adalah sisi ketakwaannya ya. Kalau makhluk mati, benda mati kan tidak punya ketakwaan ya. Artinya semua mereka bertasbih, semua mereka berstandar semua ya. Jadi benda-benda mati itu semuanya tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Yang dipermasalahkan yang menjadi beban taklif adalah kita manusia dan juga jin gitu ya. Itu juga punya taklif, punya beban. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, di sini ada gambaran ya, betapa kerasnya hati itu perlu untuk kita waspadai. Sebagaimana sifat yang dimiliki oleh Bani Israel. Allah menggambarkan tentang kerasnya hati mereka, tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti fahyakal hijarah, itu seperti batu, au asyaddu qaswa, bahkan lebih keras daripada batu.
Bani Israel yang mendapatkan banyak sekali nikmat dari Allah Ta'ala. Mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka mendapatkan kemuliaan pada saat itu, diangkat derajatnya Allah Ta'ala, tetapi mereka tidak bersyukur. Mereka pada saat kelaparan mendapatkan makanan istimewa dari surga yang disebut manna dan salwa. Ini dua makanan dari surga, yaitu seperti madu dan telurnya burung puyuh itu, atau burung puyuhnya sendiri ya. Jadi itu makanan istimewa, bisa mereka dapatkan setiap pagi dan petang tanpa berusaha. Tapi dasar orang Bani Israel, mereka tidak bersyukur dengan makanan instan itu. Mereka bosan, jenuh, dan minta makanan-makanan yang remeh seperti kacang-kacangan, sayur-sayuran. Itu makanan rakyat biasa ya. Mereka mendapatkan makanan istimewa tetapi tidak bersyukur. Itu contoh-contoh bagaimana kekerasan hati mereka, dan pada puncaknya mereka melakukan kesyirikan ya, dengan membuat menyembah patung anak sapi. Nah, itulah kekerasan hati yang dimiliki oleh orang-orang Bani Israel yang harus kita waspadai. Ayat di atas juga dapat dikaitkan dengan penjelasan serta perkataan masyhur dari Malik bin Dinar rahimahullah. Beliau berkata, "Ma duriba 'abdun bi uqubatin a'dham min qaswati qalbin." Artinya di sampingnya ini yang warna hitam ini, tulisannya putih. Seorang hamba tidaklah dihukum dengan suatu hukuman yang lebih besar daripada hatinya yang dijadikan keras. Wa ma ghadiballahu azza wa jalla ala qaumin illa naza'a minhum rahmah. Tidaklah Allah azza wa jalla marah terhadap suatu kaum kecuali Dia akan mencabut rasa kasih sayangnya terhadap mereka. Contohnya orang-orang Israel sekarang ya, sudah dicabut kasih sayangnya oleh Allah Ta'ala. Mereka yang ada itu hanya kezaliman dan kezaliman. Bahkan beberapa hari ini mereka membuka lowongan kerja seluas-luasnya seluruh dunia. Bisa datang ke sana, tugasnya apa? Membunuh, melakukan genosida kepada warga Palestina. Masya Allah ya, ini luar biasa. Kezaliman dari orang-orang sesudah mati, tidak ada rasa rahmah dalam diri mereka. Ini beruntungnya dari saya cerita Bani Israel masa lalu itu yang diambil, yang diikuti, diwarisi oleh yang sekarang ini adalah sifat-sifat buruknya. Keras kepalanya, kesombongannya, kemudian ya kebenciannya kepada kebenaran. Semua hal-hal yang buruk itu diwarisi oleh orang-orang Israel sekarang ini. Jadi ini yang juga harus kita waspadai ya, poin terutama di kalimat pertama ini ya. Seorang tidak akan dihukum dengan suatu hukuman yang lebih besar daripada hatinya yang dijadikan keras. Mungkin dulu pernah ya kita bahas dalam materi bahwasanya kadang-kadang kita tidak menyadari bahwasanya kerasnya hati ini merupakan hukuman dari Allah Ta'ala yang selama ini kita dapatkan, bukan persoalan yang kaitannya dengan materi. Jadi kan ceritanya saat itu ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai Syekh, kita ini kurang ya dalam hal beribadah, tetapi materi yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita ini serba kecukupan ya. Artinya tidak ada dampak yang langsung kita terima ya antara persoalan aspek ibadah dengan persoalan yang kaitannya dengan materi ini." Nah, maka Syekhnya menjelaskan, bukankah Allah Ta'ala memberikan hukuman selama ini kepada kita tanpa kita sadari, yaitu kerasnya hati.
pada saat kita baca Quran tidak merasa ada sentuhan-sentuhan dalam diri kita, pada saat kita sholat tidak khusyuk, pada saat kita menerima berita-berita ya tentang masalah kematian, kita biasa-biasa saja, tidak ada perasaan-perasaan kekhawatiran dalam diri kita, tidak ada perasaan takut, macam-macam lah. Jadi kerasnya hati ini kita dapatkan ataupun kita alami tetapi tidak dirasakan. Itu berat ya. Musibah ya, kata Hatim Al-Asam itu, bahwasanya musibah agama itu lebih dahsyat, lebih berat daripada musibah dunia. Kata dia, saya pernah kehilangan, meninggal oleh salah seorang putri saya, dan ditakziahi, didatangi oleh puluhan ribu orang untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa. Tetapi pada saat lain ketika saya terlambat sholat jamaah, tidak ada satupun kawan-kawan saya yang menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada saya. Padahal yang namanya terlambat sholat jamaah ini musibatul-din, musibah agama, lebih berat seharusnya daripada musibah dunia. Kalau musibah dunia ada sakit, ada meninggal, ada kecelakaan, macam-macam itu biasa. Artinya semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, yang kita hanya menghadapinya, menerimanya dengan sabar, ridho, bahkan dalam kondisi tertentu makom yang tertinggi adalah makom syukur pada saat menerima musibah. Karena dengan musibah itu justru akan bisa mengikis keburukan dan dosa-dosa kita. Nah, jadi itulah fenomena yang dialami oleh manusia ya. Kita mengalami musibah dalam hal agama biasa, tapi kita mengalami musibah dalam hal dunia seolah-olah itu hal yang sangat-sangat menyedihkan. Padahal seharusnya kebalik ya. Baik, ini poin yang pertama, intinya kita harus menjaga hati kita, jangan sampai memiliki watak-watak yang keras kepala ya. Kalau di dalam madakhil syaitan, pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam diri manusia itu ada salah satu sifat namanya al-hiddah. Al-hiddah itu keras kepala, alot ya, atau susah untuk diberi masukan, diberi nasihat. Dan ini biasanya orang-orang tertentu yang sudah kenyang pengalaman, sudah luas ilmunya, tinggi jabatannya, kaya raya, wah itu susah ya untuk diberi masukan oleh orang-orang yang lebih bawah darinya. Maka itu ujiannya di situ. Orang itu ujiannya macam-macam. Ada orang jenis seperti itu diuji dengan keras kepala, ada orang yang kebalikannya diuji dengan finansial yang harus bersabar. Semuanya adalah ujian. Yang kedua yaitu jauhan. Nah, maknanya juga hampir mirip ya dengan yang pertama, yaitu orang yang banyak makan, banyak minum, suka menolak kebenaran. Dia poin B, sombong ketika berjalan dan keras kepala juga. Nah, bedanya di sini al-akul wasyarub. Orang ini punya sifat rakus, tamak. Jadi kalau makan minum banyak, tidak sama dengan porsi orang pada umumnya. Suka makan, suka minum, baik itu dari sisi arti secara fisik ya, artinya dia rakus dan tamak, ataupun arti secara non fisik dalam arti dia melakukan kemubadiran. Makan minum biasa saja, tetapi harganya luar biasa. Itu banyak ya. Kalau kita minum kopi di warung kopi kan mungkin nggak sampai 10.000 ya, sudah enak. Tapi kalau kita minum kopi di restoran yang mewah, di hotel bintang 5 ya, satu porsi cangkir itu bisa seharga 400.000. Wah, itu bisa untuk makan minum orang-orang keluarga miskin ya, mungkin beberapa hari. Ini hanya satu porsi cangkir kopi saja. Wah, ini kan berarti dia mubadir ya, melakukan kemubadiran.
Jadi dia tidak peduli dengan yang lain, yang penting dia punya uang banyak. Uang itu tidak seberapa artinya ya, hanya persentase kecil dari pendapatannya. Itu ya, kadang-kadang ada orang-orang yang memiliki sikap-sikap seperti itu, maka harus kita waspadai. Orang-orang yang memiliki watak keras lagi kasar, tamak lagi rakus dan sombong, maka neraka adalah tempat mereka berpulang dan menjadi penduduknya. Seseorang akan menjadi penduduk neraka jika ada secuil kesombongan dalam dirinya. Ada hadis yang mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam dirinya ada sebiji atom dari kesombongan. Mithqalu dzarrah, dzarrah itu ungkapan kata-kata untuk menunjukkan zat fisik yang terkecil. Tidak ada yang melebihi kecilnya daripada dzarrah itu. Ya kalau bahasa kita atom lah. Kalau dulu diartikan sawi. Nah ini berbeda-beda penemuan ulama. Jadi sekecil apapun kesombongan dalam diri manusia ini akan menghalanginya masuk surga. Ini kan bahaya sekali ya, berat. Ancaman yang berat ya. Sebab setan pun menjadi penghuni neraka karena kesombongannya tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tadi sudah kita singgung ya. Maka dikuatkan oleh hadis yang lain riwayat daripada Imam Bukhari Muslim, ala ukhbirukum bi ahli nar, maukah kamu aku beritakan tentang penduduk neraka? Qalu bala, para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Qala, beliau menjawab, kullu utulin, setiap orang yang keras lagi kasar, jawad yang tamak lagi rakus, mustakbir dan takabur atau sombong ya. Jadi ini mirip dengan hadits yang kita ceritakan ini. Orang-orang yang punya sifat-sifat buruk dari sisi perangainya, kata-katanya, dari sisi sifat-sifatnya itu, maka harus kita waspadai. Yang ketiga, orang yang dibenci Allah Ta'ala adalah sakhab fil aswaq, suka teriak di pasar dan selalu memaksa ketika bersengketa dengan orang lain, suka membuat masalah, maunya menang sendiri dan galak. Ya barangkali seperti preman lah gitu ya, ataupun ya orang-orang yang sok jagoan, dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya ataupun ototnya ya, kokolnya, bukan otaknya. Dia merasa benar sendiri. Jadi kalau di pasar ini kan ada cobaan ya. Jadi kalau Nabi memberikan berita gembira kepada pedagang yang jujur ya, itu akan bersama Rasulullah di surga, karena memang untuk jujur 100% dalam bisnis itu susah. Orang-orang yang betul-betul terseleksi, yang qualified, yang bisa memiliki sifat jujur dalam proses jual belinya itu, karena dia membutuhkan supaya dagangannya cepat laku. Kalau ada aib atau ada kekurangan-kekurangan ya disembunyikan, dia tidak mengatakan sesuai fakta. Nah itu harus kita waspadai ya. Jadi dia memaksa ketika bersengketa dengan orang lain, dan dia suka teriak-teriak, mengatakan kata-kata yang tidak manfaat. Dan sebenarnya ya kalau temanya di sini, substansinya atau esensinya bukan hanya di pasar ya, dimanapun. Kalau dia apalagi di masjid, di tempat-tempat yang harusnya menjaga etika, atau di kampung ya, atau barangkali ya, di pondok-pondok ya, kadang-kadang ada santri-santri cuawaan ya, yang tidak beretika ya, tidak beradab, sudah diingatkan beberapa kali tapi masih terus diulangi ya, itu sudah pembawaan mungkin ya, bawaan kecilnya seperti itu. Nah kita diingatkan ya di dalam surah Luqman ayat 19 ini, yaitu pesan Luqman kepada putranya, waghdud min sautik, artinya yang ada di kanan dia, dan lunakkanlah
rendahkanlah suaramu. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. Suara keledai ini kan melengking ya. Pokoknya nggak nyaman kalau kita mendengarnya ya. Seperti itulah ya, permisalan orang yang berkata-kata yang tidak pada tempatnya, yang melebihi batas, itu seperti suara keledai yang mengganggu. Mukmin sejati adalah yang perkataannya baik, lembut dan penuh hikmah. Sebaliknya perkataan yang tidak baik, kasar dan jauh dari hikmah, ini jauh dari sifat-sifat orang-orang yang beriman kepada Allah. Sehingga di dalam hadis dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, kalau tidak bisa lebih baik diam. Kalau perkataan kita mengganggu orang lain, lebih baik diam. Kalau perkataan kita justru membuat orang lain merasa resah dan tidak nyaman, lebih baik diam. Baru kalau kita pastikan apa yang kita katakan manfaat, silahkan berargumen ya. Di antara adab yang buruk dalam berbicara adalah suka berteriak-teriak dan meninggikan suara. Dulu pernah terjadi ya pada zaman Rasulullah SAW. Beliau saat itu di Madinah bersama para sahabat, dan pada saat itu ada tamu ya, dari luar kota, rombongan tamu dari luar kota berkunjung ke Madinah. Nah, entah bagaimana ada dua sahabat senior, Abu Bakar dan Umar ini, yang berbeda pendapat dalam hal memposisikan tamu ini, dalam hal memperlakukan atau menservis atau memberikan pensikapan kepada tamu-tamu ini. Dua orang sahabat senior ini berbeda pendapat dan mempertahankan argumennya masing-masing, bahkan sampai melebihi batas bicaranya ya, sampai melebihi dalam kondisi yang normal ya. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat kedua surah Al-Hujurat yang tadi saya baca di ayat di rakaat pertama tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara melebihi suara Rasulullah. Wala tajharu lahu bil qaul kajari ba'dukum li ba'd. Janganlah berkata dengan perkataan yang tinggi atau perkataan yang keras bagaimana kalian bicara satu dengan yang lain, karena ancamannya berat. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Itu menyebabkan amal-amal kalian itu hilang padahal kalian tidak merasakannya. Jadi hapusnya amalan itu bisa disebabkan karena faktor-faktor yang seperti itu. Maka setelah ayat ini turun, Abu Bakar Umar merasa bersalah dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, yang mana pada saat itu ada dampak atau dinamikanya. Ada salah seorang sahabat yang biasa suaranya itu keras, melebihi daripada rata-rata. Sahabat ini bernama Thabit bin Qais. Dia merasa GR, gede rumongso, sehingga takut datang ke Masjid Nabawi karena ditegur, ya, merasa ditegur oleh Allah di dalam ayat ini. Maka ketika Nabi bertanya ya, pada satu selesai jamaah, mana kawan kalian Thabit bin Qais yang biasa duduk di tempat itu tidak hadir. Para sahabatnya, beliau takut ke Rasulullah, takut ketemu panjenengan, ya sungkan. Kenapa? Ya dia merasa ayat ini diturunkan teguran kepadanya. Maka Nabi mengatakan panggillah dia. Nah, dipanggil, dikatakan, apakah betul kamu takut begini? Iya, saya takut. Nah, maka Nabi menyampaikan, ini ayat bukan untukmu. Kamu ini orang yang baik, orang yang soleh, ibadahmu baik, perbuatanmu baik, dan engkau mendapatkan berita gembira. Innaka min ahlil jannah. Kamu ini termasuk penduduk surga. Masya Allah. Ini berita gembira kepada Thabit bin Qais ini. Sudah disampaikan kamu ini masuk surga nantinya. Itu. Jadi kadang-kadang ada sahabat begitu karena saking
sensitifnya hati mereka, ada teguran-teguran itu seolah-olah ditujukan kepada dirinya padahal bukan. Nah, kasus Abu Bakar dan Umar sendiri setelah itu langsung drastis, terutama Umar ya yang memiliki watak yang tegas yang luar biasa, langsung drastis. Setiap kali ditanya oleh Rasul jawabannya tidak keras, jadi jawabannya harus diulang. Apa jawaban itu langsung dijawab lagi dengan agak sedikit terdengar. Maka Allah memberikan pujian, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika ladzina imtahanallahu qulubuhum littaqwa. Sesungguhnya orang-orang yang menundukkan suara, merendahkan suara di depan Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang teruji dengan ketakwaan. Lahum maghfiratu wa ajrun azim, mereka mendapatkan balasan, mendapatkan pahala yang besar. Jadi kalau dulu ya lanjutannya, kalau tentang itu ada pada kejadian sesudahnya, ada orang Arab Badui yang datang dari luar kota mencari Rasulullah, tapi dengan tidak beradab. Beliau memanggil-manggil nama Rasulullah dengan dijambal langsung ya, dengan namanya, ya Muhammad, ya Muhammad. Jadi tidak ada etika memanggil dari depan rumah beliau. Rumah beliau ini terdiri daripada hujurat. Hujurat itu kamar-kamar, ada 9 kamar yang masing-masing ditempati oleh istri-istri beliau. Beliau memanggil Arab Badui ini manggil-manggil dengan tanpa etika. Pada saat itu Nabi tidak ada. Maka Allah menurunkan, innal ladzina yunadunaka mi warul hujurat aktsaruhum la yaqilun. Orang-orang yang memanggilmu dari balik kamar-kamar, sebagian besar mereka tidak berakal. Sampai seperti itu ya teguran dari Allah. Nah, jadi kalau pada saat dulu Nabi masih hidup, para sahabat saat itu harus bersopan santun ya. Pada saat melihat berhadapan dengan Rasulullah dengan suara yang rendah. Nah, pada saat Rasulullah sudah meninggal dunia, maka kita sebagai kaum muslimin yang berziarah kepada kuburan beliau itu juga harus menjaga etika. Jadi kalau kita pada saat berziarah ke makam Rasulullah itu ada di depan ya makam beliau, surah Al-Hujurat ayat 2 ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa shawti. Jadi tidak boleh teriak-teriak walaupun kita mendoakan dengan doa yang lirih saja. Tidak perlu dengan teriak-teriak. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita berdoa biasa, tidak perlu teriak-teriak. Baik, ini tentang masalah perkataan ya. Jadi harus kita jaga. Yang keempat, sifatul lail. Orang yang dibenci Allah Ta'ala itu memiliki perangai bangkai di malam hari. Yaitu ungkapan untuk menunjukkan karakternya yang banyak tidur, pemalas dan tidak pernah sholat malam. Ya, sholat malam ini merupakan karunia, ya, nikmat dari Allah yang wajib untuk disyukuri. Karena ada orang-orang tertentu yang tidak dimudahkan untuk bangun sholat malam disebabkan oleh macam-macam faktornya, karena pekerjaannya mungkin, atau mungkin karena ya kebiasaannya yang tidak teratur ya, seperti anak-anak kita Gen Z ini ya, mereka tidurnya ya baru mungkin jam 11 masih terjaga, 12 terjaga, baru setelah itu mungkin tidur sehingga tidak bisa bangun malam. Ada juga orang-orang yang karena pekerjaannya ya tidak bisa sholat qiyamul lail, dini hari sudah harus ke pasar, dini hari harus sudah berangkat kerja, itu ada. Karena dia kerjanya di luar kota, di beberapa itu kami lihat ya, kerjanya di luar kota itu berangkatnya sudah dini hari. Ada waktu itu ya kami dapat informasi kerjanya dia PNS Pemprov Jawa Timur ya di Surabaya, tapi tinggalnya di Tulungagung, perempuan, ibu-ibu. Jadi PP itu dengan kereta, saya nggak bisa bayangkan kereta PP dari Tulungagung ke Surabaya setiap hari, Masya Allah, perjuangannya luar biasa ya. Jadi kadang-kadang ada hambatan situasi seperti itu ya, Allah ma'alam ya.
Kalau orang-orang tertentu yang tidak bisa melakukan ibadah sebagaimana umumnya, mungkin mereka punya amal-amal yang lain yang kita nggak tahu. Tapi konteks kita saat ini adalah dalam kondisi normal, orang yang tidak ada hambatan apapun, tapi tidak punya kebiasaan bangun malam untuk sholat. Nah, itu berarti ada sesuatu ya, sesuatu yang perlu untuk dibenahi. Suatu saat Nabi berpesan kepada anak muda. Saat itu anak muda ini yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Beliau ini seorang anak muda, putranya Amr bin As. Amr bin As sahabat, Abdullah bin Amr ini juga sahabat. Selisih antara ayah dan anak ini hanya 12 tahun. Bisa kita bayangkan, 12 tahun. Berarti nikahnya usia berapa Amr bin As? Ya nggak tahu usia berapa. Ya, mungkin usia 11 atau usia 12 itu ya. Jadi nikah langsung istrinya hamil. Amr bin As, gubernur Mesir, menaklukkan Mesir, diteruskan oleh Abdullah bin Amr sebagai pelanjutnya. Ini luar biasa, pokoknya potensinya luar biasa ya Abdullah bin Amr. Cerdasnya luar biasa. Dialah satu-satunya sahabat yang diberikan rekomendasi untuk menuliskan hadis-hadis nabawi dan mengumpulkan dalam sebuah buku yang bernama Sahifah. Itu dikumpulkan dan menjadi referensi pada saat itu. Yang lainnya nggak boleh, karena kalau dibolehkan khawatir bercampur dengan Al-Quran. Ada masa-masa risalah itu. Nah, ini Abdullah bin Amr luar biasa. Diberikan pesan Rasulullah, wahai Abdullah, jangan seperti si fulan. Dahulu ia rajin sholat malam, sekarang ia meninggalkan sholat malam tersebut. Dulu barangkali ya, ngapunten, pada saat orang ini ekonominya lagi pas-pasan, lagi kekurangan, lagi banyak hutang, lagi banyak masalah, itu ibadahnya kenceng, tilawahnya, zikirnya, doanya, ke masjidnya, tahajudnya, masya Allah, luar biasa. Tapi ketika masalah-masalah ini hilang, dia sudah sukses, sudah kaya raya, sudah eksis, lupa terhadap pemberi nikmat, lupa beribadah, tidak bangun sholat malam, qiyamul lail lagi. Nah, ini orang yang tidak istiqomah. Jadi kadang-kadang ada seperti itu, Bapak sekalian, yang namanya ujian ini kan beda-beda ya. Para ulama memberikan gambaran, kullu nikmatin, kullu musibatin tuqarribuka ila Allah fa hiya nikmah. Setiap musibah yang justru mendekatkanmu kepada Allah itulah nikmat yang sesungguhnya. Wa kullu nikmatin la tuqarribuka ila Allah fa hiya nikmah. Setiap nikmat yang justru menjauhkan kamu dari Allah itulah musibah. Jadi musibah itu adalah kalau kita mendapat nikmat tetapi justru melupakan kita dengan Allah. Orang mendapatkan jabatan tapi sibuk dengan jabatannya, lupa dengan ibadah. Orang mendapatkan harta bisnis yang luar biasa, sibuk dengan bisnisnya, tidak pernah beribadah lagi. Itulah musibah yang sebenarnya aslinya. Berikutnya yang kelima, yaitu himarun nahar. Orang yang dipuji Allah Ta'ala itu memiliki perangai seperti keledai. Keledai ini lambang kebodohan. Dia bodoh pemahamannya. Sekalipun pintar cari dunia, sangat rakus terhadap dunia, hingga tidak pernah perhatian dengan aturan dan ibadah. Tadi kita contohkan. Jadi himmahnya, orientasinya itu dunia, materi dan materi. Maka kita diajarkan sebuah doa ya, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai obsesi kami tertinggi dan pengetahuan kami yang final. Artinya ya jangan sampailah orang itu hanya berorientasi dalam hal dunia saja. Karena jemaah sekalian, yang namanya dunia ini Allah Ta'ala berikan ya kepada siapapun ya. Di dalam athar ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan harta dunia kepada orang yang dicintainya dan orang yang tidak dicintainya, kepada orang kafir dan kepada orang muslim. Bahkan kalau di dunia ini yang kaya-kaya banyak orang kafir yang tidak sholat, dikasih materi, yang sholat juga sama. Pemberian materi kepada siapapun tidak menunjukkan tanda cinta Allah kepadanya. Wala yu'til iman illa man yuhibbu.
sedangkan iman itu hanya diberikan kepada yang Allah cintai. Hidayah ya, kemudahan kita untuk melakukan kebaikan itu diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Kita diberikan kemudahan untuk sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan itu tanda cinta Allah kepada kita. Kita dimudahkan untuk membaca Al-Quran 1 juz setiap hari, mudah-mudahan itu tanda cinta Allah kepada kita. Kita diberikan kemudahan untuk melakukan sedekah setiap hari, mudah-mudahan itu tanda cinta Allah kepada kita. Jadi seperti itu standarnya, kita bisa berikhtiar ya, untuk menjemput cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, orang yang Allah benci adalah pintar masalah dunia. Jadi bicara masalah dunia dia ahlinya, bicara masalah harta dia juga ahlinya. Nabi mengatakan innallaha ta'ala yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhir. Sesungguhnya Allah benci kepada seorang hamba, setiap hamba yang alim di dunia, yang pakar dalam hal dunia. Kalau beliau pakar dalam hal ilmu-ilmu dunia, monggo silahkan sebenarnya, tidak ada masalah. Profesor, doktor yang ahli dalam bidang duniawi silahkan. Justru didorong anak-anak muda untuk memiliki pengetahuan dalam hal itu. Permasalahannya kalau ini, poin yang terakhir ini ya, yang ketujuh nanti kita bahasnya. Jadi tidak imbang akhirnya ya, dia guru besar dalam bidang dunia tapi nol besar dalam bidang agama. Nah, itu yang sangat disayangkan ya. Maka kita perlu untuk membaca teguran Allah Ta'ala di dalam ayat ini ya. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ar-Rum ayat 7 ini. Mereka mengetahui yang lahir yang tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai, lupa. Ayat ini merupakan penegasan sifat-sifat orang kafir di atas, yaitu mereka yang tidak mengetahui hukum-hukum alam dan hubungan yang kuat antara satu hukum dengan hukum yang lain. Mereka hanya memandang persoalan hidup ini secara pragmatis, yaitu menurut kegunaan dan manfaat yang lahir saja. Mereka mengetahui tentang hidup ini hanya pada yang tampak saja, seperti bercocok tanam, berdagang, bekerja, dan yang berhubungan dengan urusan dunia. Ilmu mereka itu pun tidak sampai kepada inti persoalan, sehingga mereka tertipu dengan ilmunya itu, karena tidak menghayati dan mengetahui ilmu yang hakiki. Maka orang yang musyrik, orang-orang sesat, dan pendusta itu lalai akan kehidupan akhirat dan kehidupan yang sebenarnya. Kelalaian mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhirat menyebabkan mereka tidak dapat lagi menilai sesuatu dengan benar, baik terhadap keinginan mereka maupun terhadap kejadian dan peristiwa yang mereka alami. Ini yang disebut sekuler, yang memisahkan antara urusan agama dan urusan dunia. Seolah-olah ketika bicara dunia terpisah daripada agama, dan begitu pula sebaliknya. Adanya perhatian terhadap hari perhitungan di akhirat dalam hati manusia akan mengubah pandangan dan penilaiannya terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Mereka yakin bahwa hidup di dunia ini merupakan sebuah perjalanan singkat dari perjalanan hidup yang panjang. Akan tetapi perjalanan yang pendek ini sangat menentukan kehidupan yang panjang nanti di akhirat. Apakah manusia mau merusak kehidupan yang panjang di akhirat dengan merusak kehidupan yang pendek di dunia ini? Ini kalau pemahaman kita utuh seperti itu ya. Kita hidup di dunia sebentar, puluhan tahun, tapi di akhirat tidak ada batasannya. Nah, yang puluhan tahun pendek ini menentukan masa depan di akhirat. Ketika kita ingin memanen di akhirat, harus kita tanam di dunia. Ketika kita ingin mendapatkan imbalan investasi kebaikan di sana, kita dapat mengunduh ataupun mencairkan rekening di sana, maka kita harus menabung mulai di dunia ini. Sehubungan dengan hal itu, manusia yang percaya kepada adanya kehidupan akhirat dengan perhitungan yang tepat dan kritis sukar mencari titik temu dengan orang yang hanya hidup untuk dunia saja. Antara satu dengan yang lain akan terdapat perbedaan dalam menilai suatu persoalan.
masing-masing mempunyai pertimbangan dan kacamata sendiri dalam melihat benda-benda alam, situasi dan peristiwa yang sedang dihadapi, persoalan mati dan hidup, masa lampau dan masa sekarang, alam manusia dan alam binatang, hal yang gaib dan hal yang nyata, lahir dan batin dan sebagainya. Ini saya perlu bacakan karena penting ya, poin-poinnya bisa kita cerna. Jadi kalau orang yang semata-mata mencari ilmu-ilmu dunia tanpa ada pengimbangan dalam hal akhirat, ini berbahaya. Karena sebenarnya ilmu itu pusatnya dari Allah Ta'ala. Allah itu memiliki sifat Al-Alim, zat yang maha mengetahui, yang darinya sumber segala macam ilmu, apakah ilmu dunia, ilmu agama, semuanya bersumber dari Allah. Tapi masalahnya tidak sedikit di antara para ilmuwan yang belajar masalah dunia tapi tidak paham ya dengan urusan akhirat ini ya. Mereka, poin yang ketujuh, bodoh masalah akhirat, tidak punya perhatian dengan agama, tidak pernah belajar maupun bertanya tentang sesuatu yang tidak dia pahami. Padahal tadi ada kesatuannya. Contoh kecil, kita pada saat bangun tidur, kita langsung diajari untuk membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur ya. Itu dalam urusan akhirat, urusan agama. Ketika kita bangun tidur ingin sholat, apakah bisa langsung kita sholat? Kan nggak bisa. Sholat tahajud langsung nggak bisa. Pasti kita ke kamar mandi. Apa yang kita butuhkan ketika masuk kamar mandi? Menyalakan lampu. Lampu ini dari mana? Penemuannya siapa yang menemukan lampu ini ya? Kalau listriknya mati, nggak bisa nyala lampunya. Kalau di rumah PDAM ya, airnya PDAM, kalau PDAM-nya mati, kita nggak bisa punya air. Dari mana penemuan listrik, kemudian PDAM? Ini teknologi yang diciptakan, yang ditemukan oleh orang-orang yang pakar dalam hal dunia. Kalau orang-orang nggak punya keahlian dalam bidang itu, mungkin sampai sekarang kita kalau wudhu seperti zaman dulu harus ke sungai dulu ya, karena nggak ada teknologi. Nah sekarang ada teknologi, maka kita dimudahkan. Itulah keterkaitan antara urusan agama dan urusan dunia, tidak bisa dipisahkan. Nah yang terakhir ya, dalam hal ini kita harus mendahulukan urusan akhirat. Ada kalimat hikmah bagus sekali ya. Idza urida laka amru dunya wa amrul akhirah fabatir bi amril akhirah. Kalau dihadapkan kamu pada satu urusan dunia dan urusan akhirat, maka bersegeralah untuk urusan akhirat. Yahsul laka amru dunya wal akhirah. Engkau akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Ada cerita salah satu mahasiswa ya di Kanada ya. Dia ujian yang di sana kan negara non muslim ya. Ujiannya pas dimulai sebelum Jumatan, sebelum waktu Jumat, dia nek izin ya kepada dosennya, nggak dikasih izin, maka dia nekat untuk berangkat ke masjid yang terdekat sholat Jumatan, terus masuk lagi ke tempat ujian. Itu tersisa waktunya hanya 10 menit. Soalnya ada sekitar 100 pilihan ganda. Maka bagaimana waktu 10 menit ini dia berusaha selesai soal 1, 2, 3, kok jawabannya mirip semua ya. Kalau nggak salah pokoknya karena dia menjawab 1, 2, 3, 4 itu akhirnya semua sisa soal itu dijawab semuanya, dan ternyata betul ya, dia satu-satunya mahasiswa yang mendapat nilai 100 di situ, masya Allah ya, luar biasa ya. Ini kisah nyata ya, bukan buat-buatan. Nah, kisah nyata. Jadi kalau dia mengutamakan urusan akhirat, Allah akan memberikan dunia akhirat. Tapi kalau dia hanya mengejar dunia, maka akhirat terlewatkan, dunia juga belum tentu dia dapatkan. Akhirat dengan kenikmatannya yang sempurna dan kekal abadi tentu lebih pantas diutamakan oleh setiap orang yang berakal daripada kehidupan dunia yang fana dan menipu. Jadi inilah ya, ada 7 sifat yang harus kita waspadai
yang dibenci Allah Ta'ala. Yang pertama adalah sifat keras kepala lagi sombong, yang kedua rakus lagi pelit, yang ketiga suka teriak, dia tidak memiliki sopan santun, yang keempat tidak bangun malam, ya dia tidur saja pada malam harinya, yang kelima dia etos kerjanya tinggi berlebihan, ya, dan karena pikirannya hanya materi. Yang keenam adalah pintar dalam masalah dunia. Yang ketujuh tapi tidak punya pengetahuan sama sekali dalam urusan agama. Ketika ditanya misalnya, ya, dia muslim, tapi ketika ditanya apa sih hal-hal yang bisa membatalkan keislaman seseorang, bingung dia, apa? Kalau orang tidak paham dengan pembatal-pembatal dua kalimat syahadat, membatal keimanan, maka seperti orang yang tidak paham tentang pembatal sholat. Dia takbir sampai salam, tapi dia tidak paham kalau buang angin itu membatalkan sholat. Dia teruskan saja sholatnya, dan itu berkali-kali. Sholat itu kan nggak sah. Nah begitu pula kalau kita muslim tapi tidak tahu hal-hal yang membatalkan dua kalimat syahadat, yang membatalkan keimanan kita, maka dia akan melakukan pembatal-pembatal tanpa dia sadar. Nah, barangkali sudah ada disampaikan oleh para ustadz yang lain, ya, tentang nawaqidus syahadatain. Kalau misalnya belum, ya mungkin bisa saya sampaikan di lain kesempatan. Ya, semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semuanya, memberikan hidayah, ma'unah, istiqomah kepada kita semuanya, sampai kita mendapatkan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.